Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1. Kita akan baca ayat 26 sampai 38. Sekarang pergi ke Nazaret. Kita baca dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dan Nazaret itu sekarang hadir di tempat kita. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus sebagaimana firman Tuhan yang kita baca waktu itu ada di desa Nazaret, oleh pekerjaan Roh Kudus melalui Lukas menuliskan itu kepada kita, dan kita akan bersama Roh Kudus melihat mendengarkan firman Tuhan yang tiba kepada hari ini. Kita baca secara bergantian, saya yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ganjil. Dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab," ini perlu kita perhatikan, "sebab engkau beroleh kasih karunia." Sebelum kita lanjut, kasih karunia artinya bagi yang tidak layak. Maria tidak layak memperoleh karunia ini, sama seperti Bapak, Ibu, dan saya tidak layak beroleh keselamatan. Demikian Maria tidak layak beroleh keselamatan. Dia tidak layak dipanggil Tuhan. Tapi ada kasih karunia Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan sesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus karena Allah." Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ini pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mengandung. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan. Maria di sini menerima kasih karunia. Seperti Paulus pernah berkata, "Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan." Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Apakah Paulus tahu ada orang berdosa di antara? Dia tidak tahu. Tapi Paulus sudah mengatakan, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Dari mana pengakuan Paulus? Karena Paulus sadar
betapa berdosanya dia. Inilah setiap kita. Kita tidak akan sanggup berjumpa dengan Allah karena dosa kita. Nabi Habakuk berkata, matamu terlalu suci melihat dosa. Kita semua orang yang paling berdosa, tapi kita diberi kasih karunia. Dan kasih karunia yang diberikan kepada kita, kata Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 10, ada rencana Allah. Bapak ibu saudara yang dipilih Tuhan di kampung antara, bukan hanya masuk surga. Kalau mati hanya masuk surga, bukankah Tuhan terus memelihara kita, memperbaiki hidup kita, menyucikan kita, merawat kita, mendidik kita. Kadang Tuhan berbicara kepada kita, kadang Tuhan mencambuk kita. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana kepada Maria, sehingga dia memilih Maria untuk diselamatkan. Di rumah Elisabet, Maria berkata, Tuhan Juru Selamat. Sama seperti kita, Maria membutuhkan Juru Selamat. Dan Maria yang diselamatkan Juru Selamat akan hadir di dalam rahimnya. Ini dia disebut anak darah Maria, tapi dia juga Tuhan Maria. Dia juga Juru Selamat Maria. Setelah ini Maria pergi ke rumah Elisabet. Wah, masih dekat ke pintu Maria tersebut. Salam, berjuang-juang. Langsung Yohanes Pembaptis yang sedang dikandung Elisabet meloncat-loncat. Wah, Elisabet langsung dipenuhi Roh Kudus. Hanya 2 yang dari kandungan dipenuhi Roh Kudus. Tentu Tuhan kita Yesus, karena dia anak Allah. Tapi hanya 1 selain Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis. Waktu Maria datang, dia sedang mengandung bayi Yesus. Dia berkata, Shalom kepada Elisabet. Saat itu Elisabet langsung dipenuhi Roh Kudus. Ini artinya kehadiran Juru Selamat, walaupun masih di dalam rahim Maria, memberikan pekerjaan Roh Kudus bagi Elisabet. Lalu Elisabet berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku? Di sini rahasia mengenal Yesus yang ada di rahim Maria. Elisabet bukan mengakui Maria itu melahirkan Tuhan. Kalau Maria melahirkan Tuhan, Tuhan pernah tidak ada. Tapi Elisabet berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku? Penekanannya Tuhanku. Di mana Tuhan Elisabet? Sedang di rahim Maria. Ini panggilan kepada Maria. Ini resiko besar. Dalam Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai 24, orang yang masih, yaitu perempuan bertunangan, sudah hamil, mesti dirajam sampai mati. Ini resiko mati. Ini yang mau kita lihat. Resiko di mana kita mau melayani Tuhan, memuliakan Tuhan itu besar. Tapi apakah resiko ini dihindari Maria tidak? Setelah ini Maria bernyanyi. Nyanyian Maria, nyanyian memuliakan Tuhan. Terjemahan yang lain, nyanyian membesarkan Tuhan. Inilah tujuan setiap kita diselamatkan. Kita diselamatkan untuk membesarkan nama Tuhan. Apakah Tuhan kecil?
kecil kalau kita tidak membesarkan namanya. Tidak. Tuhan lebih besar dari segala ciptaan. Dia bernyanyi, membesarkan nama kita. Dan inilah kekuatan bagaimana sepanjang hidup Maria melayani kita. Kalau kita melihat tahap demi tahap di mana berbagian hidup Maria di dalam kehidupan Tuhan Yesus tidak mudah, penuh dengan kesulitan, penuh dengan salah mengerti. Kehidupan kita hari ini sama. Kalau kita mau memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, resiko itu ada. Dan setelah Tuhan Yesus lahir di kandang di Bethlehem, itu kandang yang tempat orang-orang yang menginap di tempat penginapan itu, ada kuda mereka di sana. Yusuf waktu itu sebenarnya tidak harus membawa Maria ke Bethlehem. Yusuf dan Maria bertunangan di Nazaret. Dan Kaisar Agustus memberikan satu perintah. Semua orang harus disensus, pulang ke kampung halaman. Nah, disinilah Marsibaturi dan Nabi. Dia pulang kampung. Pulang kampung, tapi tidak harus bawa tunangan, tidak harus bawa istri. Tapi mengapa Yusuf membawa Maria? Ada satu penafsir yang mengatakan Yusuf ini ingin hadir di dalam persalinan bayi yang dikandung. Perjalanan ini tidak dekat. Ini sekitar 140 km dari Nazaret ke Bethlehem. Tetapi ini suami yang baik ya. Kalau bapak tadi ya dia sudah bersaksi bagaimana hidupnya. Ya. Kalau Yusuf, saya percaya itu tidak pernah putus Maria. Yusuf membawa Maria ke Bethlehem. Tapi di dalam kedaulatan Allah sudah ditetapkan Allah. Hai Bethlehem Efrata, bukan engkau kota yang terkecil dari ke sana Yusuf membawa Maria. Dan sudah tiba waktunya yang berlalu. Tidak ada tempat yang ada di kandang. Berapa sering kita mendengar ini setiap tahun, bahkan dari kecil. Yesus tumbuh di kalangan surga-surga, medem di bas pelang. Ini dari saya kecil saya tahu. Tapi berapa dalam kita merenungkan mengapa Tuhan Allah memilih ini? Kita banci, kita musim, tapi namun kita pilih kandang kambing, anak tak komputer itu, tapi Allah pilih di sini. Allah pilih di kandang domba. Itu apa? Dia mau turun lebih rendah dari itu. Dia mau menjangkau, mengangkat kita yang sudah jatuh bagian terdalam di dalam dosa. Tuhan Yesus lahir paling jauh. Dan inilah panggilan kepada Maria. Setelah Maria melahirkan Tuhan Yesus, ini langsung ada pedang yang diberitakan oleh Simeon.
Maria pertama dengar perkataan malaikat Gabriel, engkau yang dikaruniakan, engkau akan mengandung. Ini juga sudah beban. Apa kata dunia? Lalu sampailah kepada Yusuf. Yusuf mau menceraikan dia, lalu mau melahirkan, mesti jalan jauh, lalu melahirkan di kandang inang. Setelah 8 hari, dia mesti membawa bayi Yesus ke Bait Allah sesuai dengan Taurat. Dan inilah yang kita baca. Untuk apa kita baca ini? Untuk membesarkan nama Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan? Siapa mau membesarkan nama Tuhan? Ya puji Tuhan. Mesti ada salib. Mesti ada apa? Salib. Mau pikul salib? Kalau nggak mau saya berhenti berdoa. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Setelah Maria menerima panggilan itu, aku ini hamba Tuhan. Kita sering pikir yang kita hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Kalau kita tidak hamba Tuhan, siapa? Dia bilang hamba Tuhan, Bapak John, hamba Tuhan. Ada pemuda bilang hamba Tuhan. Dia bilang kamu juga hamba Tuhan. Ya kita semua hamba Tuhan. Semua yang menerima kasih karunia keselamatan Yesus Kristus, hamba Tuhan. Siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus? Coba acungkan tangan. Coba bilang, aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi kita tidak kekurangan hamba Tuhan. Jadi kita berkata kita kurang hamba Tuhan. Mana banyak hamba Tuhan. Dan Maria setelah menerima panggilan Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan perkataannya. Ini bukan perkataan Gabriel. Ini perkataan Tuhan Allah melalui Gabriel. Hamba Tuhan, saya bocorkan sedikit. Hamba Tuhan artinya itu tidak punya hak, tidak. Hamba Tuhan cuma ada satu kata, ya. Tiap kata Tuhan, ya. Ini dimengerti Maria. Dia mengerti. Karena bukan hanya malaikat Gabriel, Roh Kudus datang menaungi dia. Dia mengerti kalau dia menerima panggilan Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan. Itu ya, tidak ada hak berkata tidak. Ya, dan setelah dia menerima itu, mulailah pikul salib. Nah, kita baca dulu salibnya yang pertama. Tadi Bapak Ibu Saudara, berapa nanti kita baca salib yang diterima Maria? Nantilah kita lihat ya. Kita baca salib Maria yang pertama dari Lukas pasal 2 ayat 34 sampai 35. Karena kekristenan itu simbolnya salib. Seorang teolog Injili namanya John Stott. Saya kan mengajar di sekolah teologi, tapi saya juga melayani buta-buta. Tapi tidak apa-apa kan, sitik-sitik itu dikerjakan teologi. Seorang teolog Injili John Stott berkata, mengapa Kristen itu lama besar? Mengapa tidak pandungan? Mengapa tidak kurung merpati? Mengapa tidak kubur? Mengapa harus salib? John Stott berkata, karena inilah pimpinan Roh Kudus dalam segala. Salib itulah bertemunya kemuliaan Allah dengan kita yang berdosa. Dan salib itu mesti dipikul Maria. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, salib itu artinya kita tidak bebas, kita mau taat walaupun susah, kita tidak liar, kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Salib artinya taat tidak liar.
mesti berjalan mengikuti rencana Allah. Sama ayat 34 sampai 35. 1, 2 ayat. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada mereka, "Itu anakku, sesungguhnya anak ini bukan menyatakan atau memberikan dan menjadi suatu tanda yang menunjukkan kebenaran, dan suatu pedang akan menembus jiwa sendiri, supaya mereka dan mati." Wah, baru 8 hari melahirkan. Siapa di sini ibu-ibu 8 hari sudah pergi jalan-jalan melahirkan? Enggak ya, saya. Maria masih 8 hari melahirkan Yesus. Sudah datang kabar dari Simeon. Simeon ini bukan itu saja ya. Simeon ini dipenuhi Roh Kudus. Dia berkata kepada Maria, "Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Wah, ini jiwa, ya, bukan tubuh. Kalau kita lihat di atas salib itu, penderitaan Tuhan Yesus itu memang menderita secara fisik. Kepalanya dipakai mahkota duri, tangannya, kakinya dipaku. Tetapi Tuhan Yesus berseru di atas salib itu kalimat keempat, "Eli, Eli," atau "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Anakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu penderitaan secara jiwa, secara rohani. Ini yang langsung disampaikan oleh Simeon. Kita mengikut Tuhan lebih gampang menderita. Kita memang tidak minta menderita secara fisik, tapi sering kita pilih menderita secara fisik daripada menderita secara rohani. Ada satu misionaris itu, dia khusus datang ke Indonesia untuk menginjili orang Muslim, dan dia bekerja sama dengan PIPKA, namanya Michael Desmond. Dia pernah buat seminar, dan salah satu saya panitianya. Bagaimana mengabarkan Injil kepada orang Muslim? Dia berkata dalam pembukaan itu, ini acara medicine, orang taruh hebat-hebat, pemberani. Apa hebatnya? Naik sepeda motor tanpa helm. Cuma satu orang Kristen taruh tidak tahu. Mengabarkan Injil. Apalagi mengabarkan Injil kepada orang Muslim. Ya memang lebih sulit penderitaan secara rohani. Coba jemaat di antara lebih berani naik kereta pakai tanpa helm atau mengabarkan Injil kepada orang Muslim di Starbucks, di Minde. Hujan gak takut ya? Gak takut ya. Walaupun ada batu-batu besar itu jual-jual gak takut. Tapi Injil orang Muslim satu-satu. Kenapa? Apakah ada di sini menginjil langsung dimasukkan penjara? Enggak juga. Tapi inilah peperangan secara rohani. Setelah kita diselamatkan, ada salib yang akan kita pikul, dan itu seperti satu pedang yang menembus jiwamu. Demikianlah kata Simeon kepada Maria. Maria tadi mau bawa bayi Yesus untuk disembelih, tapi datang firman Tuhan. Satu yang kita belajar dari Maria, mulai dari malaikat, juga dari gembala, Maria ini menyimpan di dalam hati. Makanya tadi saya bilang ada satu perempuan anak gadis di Nazaret itu, hatinya itu begitu lunak. Perempuan ini hatinya itu menyerap firman Tuhan. Kadang di meja ada busa seperti itu untuk tempat bunga. Itu apa busa?
untuk menyimpan air supaya bunga-bunga ditancapkan ke situ ada suplai air. Maria hatinya itu terhadap firman Tuhan seperti busa, seperti spon begitu. Dia hisap firman Tuhan, dia simpan dari malaikat, dari kebal. Ini dari Simeon. Dia simpan. Hai simpan firman Tuhan. Hai simpan firman Tuhan. Bapak tadi yang menyimpan firman Tuhan, tubuhmu itu adalah. Nah, inilah yang Tuhan mau kita simpan. Maria mendengar ini dari Simeon, dia simpan. Lalu kita akan melihat lagi bagaimana Maria harus memikul salib supaya dia berbagian dalam hidup Tuhan Yesus. Kita lanjutkan ke Lukas pasal 2. Dalam hidup Maria, kita tidak menemukan itu penderitaan secara fisik. Tapi kita akan melihat bagaimana secara rohani, secara jiwa Maria, dia banyak harus menyalahkan apa yang dia tidak inginkan. Tidak ada seorang pun menginginkan anaknya mati di hadapannya. Tidak ada seorang pun menginginkan anaknya seperti tidak peduli kepada dia. Kita baca dari Lukas pasal 2 ayat 48 sampai 49. Ini ketika Tuhan kita Yesus berumur 12 tahun. Ya, menurut Taurat dia harus dibawa ke Bait Allah dan ditabiskan sebagai anak Taurat, bar mitzvah. Ini dari Nazaret ke Yerusalem, mereka pergi. Dan ceritanya setelah ada di sana perayaan, itu mungkin perayaan Pondok Daun atau apa, mereka pulang ke Nazaret. Tetapi sampai di Nazaret, Tuhan Yesus tidak ada. Waktu saya mempersiapkan ini berpikir, bagaimana seorang ibu dan Yusuf waktu itu masih hidup, sampai 3 hari tidak bertemu dengan anaknya. Ya, anaknya. Ini secara perwakilan sebenarnya Yusuf tidak berbagian secara jasmani pun dalam kemanusiaan Tuhan kita itu. Tapi Yusuf dipercayakan Tuhan untuk memelihara Tuhan Yesus juga mereka. Sudah 3 hari tidak ketemu sampai di Nazaret. Lalu di mana Yesus? Ini tradisi orang Nazaret, orang Yahudi. Bagus berkali-kali bertanya. Nah itu. Jadi Maria Yusuf percaya saja Yesus kemana karena banyak keluarga. Gitu. Jadi di antara juga masih kelihatan itu. Bagus itu berkali-kali kalau Nazaret. Tetapi waktu Maria dan Yusuf tidak bertemu dengan Yesus, dia kembali balik ke Yerusalem. Itu perjalanannya jauh, ya 140 sampai 150 km. Belum ada sepeda motor seperti hari ini. Ya. Mereka kembali ke sana. Waktu bertemu dengan Tuhan Yesus masih asik, ya. Berbicara dengan orang-orang di Bait Allah. Tuhan Yesus sedang menjawab pertanyaan para ahli kitab. Maria dengan cemas, kita baca ya. Lukas pasal 2 ayat 48 sampai 49. 1, 2, ya. Dan ketika tercengang mereka, lalu kata dunia kepadanya, nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam kamu? Oh,
ini seorang ibu yang cemas dengan anak ini. Ibu itu berkata, "Mengapa kamu?" Maria berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu ini kusut dan aku dengan cemas mencari engkau." Ya, kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus seperti orang-orang di luar Kristus, dia akan salah mengerti ayat 49 ini. Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Coba kita berkunjung ke tempat sahabat kita. Berlama dia nggak ke gereja, umpamanya jikalau kita datang berjauh, kita lihat dia sedang kerja di mana, jauh. Mendekatkan ke gereja, kita dekat ke mana? Bukan. Jawab, berkaitan dulu. Pulang. Terus kena dagingnya. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Kalau aslinya, iya, kita dulu. Bantuan dia, berkaya ke gereja, bukan kanina. Aku mencari siapa banget. Apa ini? Buang mendadak gitu. Bukan macam gitu ya. Tapi Maria di sini dia telah. Karena apa? Karena di sini ada bahaya yang harus ditangani Tuhan Yesus. Bahayanya apa? Maria berkata, "Aku dan Bapamu cemas mencari engkau." Ini kan di hadapan para guru-guru agama yang paling diserang setan iblis. Kehilangan Yesus Kristus. Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Tapi Bapa di sorga harus bicara. "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah." Kenapa? Karena orang banyak di pinggir sungai Yordan. Sedangkan Yohanes Pembaptis sedang membaptis Tuhan Yesus. Menurut tradisi Yahudi, orang yang membaptis lebih tinggi daripada orang yang dibaptis. Di sini di hadapan para ulama Israel, Maria berkata, "Apa yang engkau perbuat ini? Aku dan Bapamu cemas mencari engkau." Tuhan Yesus langsung bicara. Ini umur 12 tahun ya. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Ini baik Allah. Jadi bukan Yusuf Bapakku. Bapakku di surga. Yang sebelum dunia dijadikan, aku bersama-sama dengan dia. Dan karena kasihnya kepada manusia berdosa ini, dia mengutus aku. Bukan Yusuf Bapak. Aku harus selalu di rumah Bapa. Maria di sini menerang. Kalau ada hamba Tuhan bicara tidak enak, telan saja. Karena kan hamba Tuhan ini bukan manusia juga. Kalau ada majelis, telan saja. Kami itu hamba Tuhan itu. Kalau ada jemaat berkata, "Pendeta biarlah kita dahi-dahi." Yang paling menyakitkan, ada yang khotbah aku lari. Ini hamba Tuhan sudah jungkir balik mempersiapkan khotbah. Ya tidak. Sudah tunggu. Tidak. Nasib bisa dapat jawab. Ini salib. Bagaimana sikap kita? Telan, ya kan? Maria mengerti. Maria secara manusia pasti tidak senang. Tapi ini Allah sejati. Tidak pernah salah. Dia suci benar. Dia berkata, "Aku harus selalu di rumah Bapakku." Aku ini
hamba Tuhan. Hamba Tuhan begini. Sudah dua kita lihat ya. Masih mau Bapak Ibu lihat lagi, apalagi salib Maria? Masih mau atau ini belum kenyang? Kita bertahan bangun gue sekali. Ya kita lihat saja sampai dia di atas salib nanti. Maria terus berbagian dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bagian ketiga kita akan lihat Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. Karena apa? Karena sering kita, aku mau memuliakan Tuhan, aku mau menyenangkan hati Tuhan, tapi lupa kita ada salib, ada harga yang harus dibayar. Keselamatan cuma-cuma anugerah, tapi kemuliaan ada salib. Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 4. Sama-sama kita baca 2 ayat. Ketika mereka Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku itu saatku belum tiba? Ya ini kan diundang ke kerja-kerja. Maria, itu Tuhan Yesus, juga para murid, para rasul. Di sini Yusuf tidak lagi disebutkan. Dia sudah meninggal. Ini seorang janda. Janda itu, maaf ya, saya tidak ada bahasa lain. Janda itu rasanya lebih sensitif. Ya, beberapa yang sudah ditinggal suaminya waktu saya bicara, juga apa datang ke bagi aku ini? Kan lagi sisa dan nangis. Sebenarnya orang banyak lebih perhatian sama dia, tapi perasaannya itu makin sensitif, gampang tersinggung. Ini kan yang berpesta ini keluarga Maria, makanya Maria tahu situasi. Maria melihat situasi ini, air anggur mau habis dan sudah habis. Dia ingat apa yang disimpannya dalam hatinya dari malaikat, dari para gembala, dari Simeon, dari Hana. Semua itu disimpan. Dia langsung ingat tahu Yesus yang dia besarkan ini punya kuasa. Dan di sini mukjizat pertama dibuat Tuhan Yesus. Lalu Maria ketika melihat situasi, mungkin ada kali buku nasir kerja mah, beri juru kali buku date, mungkin Yesus, mama Tuhan ibu susah, mau keringatan, temui terdengar, anggar dah untuk tembak skala, melingkari nama Tuhan. Apa kata Yesus menjawabnya? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Ini diharuskan penterjemah. Aslinya ini, mau apa engkau dariku, hai perempuan? Wah, coba anak kita bilang gitu semua. Ini bukan itu. Tapi biar kau kasih terjemahkan Alkitab, tolong kali usuh kalau daya ini. Mau apa engkau hidup? Bukan. Mau apa engkau hai perempuan? Wah, ini untuk apa? Perhatikan, selalu Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menjaga siapa Yesus. Mau apa engkau, hai manusia perempuan? Aku ini Allah, sempurna, maha tahu, maha kuasa. Di dalam kitab Nabi Yesaya
Siapakah yang pernah memberi nasihat kepada dia? Dia tidak perlu dinasihati. Di sini Maria pelan lagi. Mau apa engkau hai perempuan? Harap ibu-ibu perlu merasakan ini ya, biar tahu bagaimana salib yang ditelan terima oleh Maria. Mau apakah engkau hai perempuan? Saat Tuhan tiba, saat Tuhan Yesus bersama Allah Bapa belum tiba. Jadi sebagai hamba Tuhan, kita mesti menerima ini, menelan keadaan ini. Kadang-kadang orang lain tidak mengerti kita. Kadang-kadang keadaan kita kurang sehat secara tubuh, juga secara rohani, kita gampang tersinggung. Itu hamba Tuhan begitu. Ada kesensitifan di dalam jiwa kita. Terkadang kita lemah secara rohani, lemah secara fisik. Pada saat itu juga kita menghadapi ini. Tapi Maria, dia datang kepada serayan-serayan yang di sana, begitu bersikapkan kai si kata katakan Maria bagaimana? Kenapa? Dia tadi ngomong gitu. Apa keadaan? Maria melanjutkan pelayanan. Kenapa? Karena dia sudah menerima panggilan Tuhan. Aku ini siapa? Hamba Tuhan. Ya, kalau ada situasi begini, itu ingat ya. Aku ini hamba Tuhan, bukan hamba hantu. Tadi ada hantu yang menuju pada atas. Ya, ini Maria menelan keadaan ini. Lalu kita masuk keempat dari Yohanes masuk. Ini semua yang tidak enak-enak. Hanya pikiran orang enak secara manusiawi apa yang diterima Maria. Tidak. Maria ini banyak kesusahan, penderitaan, salah mengerti yang dia terima. Ini di tengah-tengah anak-anak Maria. Yusuf di sini kan sudah meninggal. Anak-anak Maria kan ada itu laki-laki, ada perempuan. Ya laki-laki selain Yesus masih ada, kalau saya tidak salah ada 4. Ya. Jadi anak-anak Maria ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan sering salah mengerti. Ya ini juga satu beban ibu di antara anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan yang belum ada konflik. Ya bagaimana Maria menghadapi konflik ini? Ya sering terjadi. Ya kita baca dari Yohanes pasal 7 ayat 5. 1-2 ayat. Ini kita baca dari ayat 4 ya. Yohanes pasal 7 ayat 5. Jelas ini dahulu kesusahan Maria dan saya menerima panggilan Tuhan. Karena tanpa kita menerima salib ini, kita akan berhenti berjalan bersama Tuhan. Kita tidak akan sampai kepada Tuhan. Kita harus telan menerima kesusahan-kesusahan Tuhan izinkan. Dari Yohanes pasal 7 saya baca dari ayat 2. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Tahun. Ya supaya kita melihat konteksnya. Ayat 3. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, ini anak-anak Maria dan Yusuf. Ya, jadi Maria dan Yusuf mempunyai beberapa anak. Jadi maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Ayat 4.
Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jikalau ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ayat 5, sama-sama kita 1, 2, ya. Sebab saudara-saudara sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ya, ini terjadi di keluarga Maria. Ini ada beban yang harus dia hadapi. Ya. Jadi antara anak-anak yang sudah bertobat dan belum, itu ada konflik. Maria sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Maria dari permulaan dia menerima panggilan Tuhan. Dan ini dia membangun bagaimana dia menghadapi anak-anak, keluarga yang salah mengerti Tuhan Yesus. Ini juga kita terima hari ini. Orang-orang yang salah mengerti Tuhan kita. Orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal siapa Yesus. Ada salah pengertian. Tetapi ini mesti diterima Maria. Itu yang keempat, tidak banyak lagi. Kita baca yang kelima dari Markus pasal 3. Ini tambah lagi 8 orang. Ya. Dan ini pernah terjadi di dalam seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Johnson. Ya, studi ke Amerika. Dia sudah Kristen sebelum ini pun, tetapi saat dia di sana, dia lahir baru diselamatkan. Setelah dia diselamatkan, dia terus baca Alkitab, ya, dan dianggap gila. Orang-orang yang melawan arus dunia kadang dianggap gila, dan ini dipakai oleh setan untuk menghalangi kita mengikuti Tuhan Yesus. Dan ini juga harus diterima Maria. Markus pasal 3 ayat 20 sampai 21, kita baca sama-sama 1, 2 ya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkumpul sehingga makanan mereka tidak dapat. Waktu mereka mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka tidak pernah bersalah. Ya, bagaimana ya seorang ibu mendengar kepada ini, anak bundaku menghalau. Karena bisa juga kita bilang, anakku, anak. Kalau orang karo kan gitu, anak kemudian menau dia, anak mendai gitu kan. Entah kenapa begitu suka kebiasaan kita orang karo ya. Kalau begitu, ada anak butul, renginan kita karang sama kemudian nak mendai butul, sebulan kemudian anak mendai nun. Nanti ada anak belum sukses, naik, anak lantas kita cari, terus dibully. Lantas enggak, lalu anaknya laki-laki bilang, tahu mama tak berikan lawan juga. Di sini Maria mesti menerima kesalahan mengerti orang lain Tuhan Yesus. Orang berkata dia tidak laras. Inilah salib yang diterima Maria. Kan ubah buena disalah mengerti orang. Kalau kita mau membesarkan nama Tuhan, ini mesti terjadi. Maria menerima itu. Dia tahu siapa Yesus. Yesus bukan
gila, bukan tidak waras. Orang-orang yang salah mengerti. Itulah panggilan Maria. Maria tadi mengaku hamba siapa? Hamba Tuhan. Untuk membesarkan nama Tuhan, kita hamba Tuhan sering disalahkan, dianggap tidak waras. Hampir selesai, tapi belum. Kita masuk bagian ke-6. Ya, saya pilih itu 7. Memang 7 di Injil tentang Maria ini, bagaimana dia menghadapi kesulitan. Kita baca bagian ke-6 Yohanes pasal 8 ayat 40 sampai 41. Ini pun sangat menyakitkan, ya, sangat menyakitkan. Bukan saja kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada Maria. Jadi kampungnya itu jadi ejekan. Mungkinkah yang baik keluar dari Nazaret, tempat dia melahirkan Yesus pun tempat menderita. Bagaimana hari ke-8 dia sudah dengar kabar tidak enak. Pertama Yesus mengikuti pesta di Yerusalem. Yesus menjawab Maria, tidakkah kamu tahu aku harus selalu di rumah? Demikian mukjizat pertama. Demikian terus bertambah kesalah mengertian orang kepada Tuhan Yesus otomatis kepada Maria. Ini salah satu yang menyakitkan. Yohanes 8 ayat 40 sampai 41, sama-sama kita baca 1-2 ya. Tapi yang sangat berubah. Satu orang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang dengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ya, ini orang-orang mau menentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, aku datang dari atas, kamu dari bawah. Aku datang dari Bapa, kamu datang dari dunia. Jikalau engkau tidak percaya, maka akulah dia. Akulah dia di sini. Akulah Yahweh. Kepada Musa dikatakan Tuhan, katakan kepada Israel yang mengutus engkau ialah bernama Aku adalah Aku. Jadi di jeda Tuhan Yesus mengaku ia menjahwe si mengutus Musa ke Mesir. Di dalam Yohanes pasal 8 ini Tuhan Yesus kembali memperkenalkan diri bahwa dia bukan dari Nazaret. Secara esensinya, dalam bahasa sekolah teologi, secara dirinya ia bukan Nazaret. Pernah saya perhatikan, saya cari, Yesus sendiri tidak pernah mengaku dia orang Nazaret. Petis yang kotor. Tapi Yesus selalu berkata, aku dari atas. Kalau kita kenalan sama orang, jadwal, kamu jangan hari aku di Panganari, kamu jangan hari aku di Namu Terasnari. Tapi sekarang kamu jangan aku atas nari. Atas nari saja. Atas. Ibu bulan kita. Heran kami. Itulah cara Tuhan Yesus memperkenalkan diri. Aku dari atas, aku dari atas. Aku dari Bapa aku. Tapi kamu dari dunia. Ketika Tuhan Yesus berkata ini, orang-orang banyak berontak melawan dia. Dan orang itu menyindir dia. Kata orang itu, jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Ini umur Tuhan Yesus sudah lebih 30 tahun.
Inilah yang diemban Maria, mulai Yesus lahir sampai Yesus melayani. Ini hasil perzinahan. Oh, ini beban seumur hidup Maria. Enak tidak? Di satu lingkungan ini anak zina. Ada kami pernah layani pindah kuda karena dikatakan orang, dan dia betul-betul memang berzina. Karena Tuhan pindah kuda. Sampai Tuhan Yesus melayani. Inilah yang ada di masyarakat. Ini anak zina. Yang berzina itu siapa? Maria. Kami tidak dilahirkan dengan zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Gedang-gedang belum Maria besuria cakap kalah. Kita mah lagu tidak usut cakap kalah mah. Bersuri puji kalah, begitu. Apa kita perlu dipuja sampai dicakap berkalah? Jawab lewat kita dulu. Lain nani meninggalkan nani saya lupa. Ini bukan satu hari ya, sepanjang. Kalau demikian, bagaimana kita mengikuti? Inilah panggilan hamba Tuhan. Tapi banyak janji Tuhan. Janji Tuhan, ingat Tuhan Yesus. Ise sila melan aku berbagi lamelan, ngaku kedia. Libas kerajaan Bapakku, lebih-lebih Bapakku, ras malaikat-malaikatnya siapa? Oh, panggilnya satu-satu. Ini hamba-Ku yang setia. Dia aku selamatkan toh karena aku. Dia merenda asam togel musuh. Aku kembali dari tukang Kristo yang maka RRCK katanya tadi dan susah banget. Makanya guling bekala lalu angkat. Oh dia ada. Orang sudah mati, kita masih tiga. Kejam masih gelap dia di bawah. Karena tak mampar sih kita. Jangan nih kai ini derek. Enak. Karena begitu, ya aku selamatkan. Dan saya aku selamatkan. Dua jaga kalah makan. Lah, dia masih punya. Dia terus mengikuti. Dia sudah banyak di sini. Di situ kita akan memandang wajahnya yang mulia dan memanggil kita, mari, aku ini. Dia mengumumkan kepada seluruh manusia di hadapan Allah Bapa dan seluruh malaikat, ini hamba-Ku yang setia. Jedenggo kurang gue kando kinsran, kurang gue kando melini ketentuan Yesus. Makanya kami datang ke depan tangan Tuhan. Satu ini boleh itu katanya di kitab Wahyu. Dia sedih batang menghidupkan tangan si membalangi Nasdoni, si pernah pakukan di luar kota Yerusalem, panggil kita, menyapu air mata kita. Wah, di situ yang tanpa keringanan. Udah puasnya suka. Inilah yang disebut Tuhan Yesus. Bebanku itu enak dan ringan. Karena apa? Maka beban Tuhan Yesus enak dan ringan. Matius pasal 11. Karena kita mengasihi Dia, kita merasa ringan. Ada cerita seorang gadis lumayan cantik, pintar,
Dia ya lumayan berada. Tapi gadis ini sadar dia rupawan, jika kalau seorang tuanya layak beriman kau. Amin nabi dia anak si Louis datang muridnya. Betul. Kalau saja pelit bas Louis, senyum kayak pelit. Tapi suatu hari dia melihat satu pemuda. Pemuda ini baik, betul-betul baik. Oh, hatinya seperti kena apa ya? Kena malaria gitu, tapi malaria cinta gitu. Aku senang sama pemuda ini. Dia pulang ke rumah, dia makan, dia ingat pemuda. Akhirnya hari itu aku mau tidur tidur pun pemuda ini. Bukannya dia berlaku mau makan makan. Oh, tapi dia sadar pemuda ini lebih kaya dari dia, lebih hebat dari dia. Enggak mungkin lah itu jadi calon suami itu. Tapi dia nggak bisa lupa. Suatu hari pemuda ini coba kontak dia. Wah, siapa? Aku pemuda yang kita pernah kumpul acara retreat. Oh, dia lihat foto-foto. Oh, yang itu ingat lagi. Apa? Bisa minta waktu? Bisa. Sebenarnya dalam hatinya bisa. Itu dia. Bisa kita ketemu di warung gitu. Sama. Boleh. Lalu kemudian ini bilang aku sudah mendoakan kalau mereka kita saling mendoakan. Boleh juga. Sebenarnya bukan boleh juga ya. Boleh. Akhirnya jadian mereka. Ya. Lalu pemuda ini mau bayar bakso. Kira-kira dari sini mau bayar bakso itu tidak? Oh ya. Bukan bayar bakso saja. Kartu ATM-nya cuma. Dia tidak kali lagi senyum. Dia bermurah. Kira-kira apa yang membuatnya? Pertanyaan, kapankah Bapak Ibu jatuh cinta kepada Tuhan Yesus? Saya ingat satu khotbah kebangunan rohani, namanya Jonathan Edwards. Dia menulis satu buku afeksi yang kudus. Afeksi yang kudus ini ada bahasa teologi, tapi bahasa umumnya satu perasaan emosi yang kudus. Jonathan Edwards berkata begini, setelah aku pulang melayani, bukan sekali, sering aku pergi ke satu perdomuan dan tiba-tiba kehadiran Yesus meliputi. Di sana aku sering berseru menjerit, dia menguasai afeksiku, cinta bertumbuh di dalam diri. Jonathan itu aku tidak bisa menahan air mata. Kira-kira waktu 30 menit itu
aku begitu mengasihi dia. Inilah, kalau sini kan ada anak muda, saya sebut joy burden. Ya, sebagian mengerti ya, sebagian mungkin belum pernah kalian dengar istilah ini, tapi pernah juga ya, barusan. Waktu saya mempersiapkan apa membuat Maria ini begitu bisa menahan semua itu, karena kasihnya cintanya, bukan yang memberikan sukacita. Memang meling, memang dicakap tengkala, memang latih, tapi beri Tuhan sukacita. Dan sukacita Maria ini setimpal berjalan menurut beban yang dia terima. Kita sampai bagian terakhir, penderitaan Maria paling puncak itu ada di Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 26. Disinilah puncak di mana kasih Allah dinyatakan. Tapi Maria, ibu yang melahirkan Yesus, darah yang ada di tubuh Tuhan Yesus, itu kromosom DNA dari Maria. Maria yang melahirkan Tuhan Yesus harus mendampingi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ini hari Paskah. Hari Paskah semua orang Yahudi pergi ke Yerusalem. Maria pun pergi ke Yerusalem. Tapi Maria tidak bisa menikmati Paskah karena anaknya malam sebelum hari Paskah, Jumat, hari pengorbanan anak domba, anaknya sendiri, Yesus anak manusia, Yesus anak Allah, Yesus anak domba Allah, ditangkap. Malam itu diadili, disesat. Maria sudah di Yerusalem, dan Yohanes Rasul, murid Tuhan Yesus, mendampingi Maria. Saya belum pernah baca buku, lihat tafsiran, tapi tadi malam waktu saya persiapkan, di manakah Maria selama pengadilan Tuhan Yesus? Di manakah Maria selama Tuhan Yesus diolok-olok, disiksa, diludahi? Saya percaya dia tidak jauh dari Tuhan Yesus. Dia tak mungkin meninggalkan anaknya sebagai anak manusia sedang diadili, sedang disiksa. Maria terus hadir. Waktu istri saya mau melahirkan di sesar, itu saya di luar itu, hati saya itu bagaimana? Siapa yang kuduakan? Yang didoakan pun aku sudah susah. Karena apa? Karena kudengar ada di dalam susah, katanya lagi perawat itu. Bagaimana kalau istri kita sedang susah keluar minyak? Mau lagi dekat ini penjagaku ini cara tak support, katanya lagi. Maka dia usaha. Lalu mencari dia tambah obat binus lalu ditambah lagi. Hal itu bisa. Tuhan Yesus tidak pakai obat binus. Tuhan Yesus dicambuk 40 kurang 1. Kenapa 40 kurang 1? Karena pemerintahan Romawi memberi perintah kepada Algojo, tahanan dicambuk 40 kali. Tapi kalau lebih 40 kali, yang mencambuk itu dicambuk balik. Sehingga para Algojo yang mencambuk itu sampai 39 nggak berani lagi. Kalau aku salah itu, biarlah 39. Tuhan Yesus dicambuk 39 kali. Dengan cambuk ini menurut sejarah,
bercabang 3, dan tiap cambuk itu dipasang tulang-tulang binatang yang sanggup mengkupas pohon kayu. Itu yang dicambukkan kepada Tuhan Yesus. Dan Billy Graham, seorang penginjil, berkata, cambuk Romawi ini bukan cambuk biasa. Orang ini orang barbar, sehingga dia mengeluarkan semua tenaganya, baik tubuh, kadang-kadang mukanya itu, dan itu diterima Tuhan Yesus. Maria sudah dicambuk, selesai tidak? Orang-orang yang hadir, orang Yahudi berkata, salibkanlah dia. Lalu Pilatus coba menawarkan, maukah kalian aku melepaskan Barabas? Orang itu semua satu suara. Dia berkata, jangan Barabas disalib, lepaskanlah Barabas, salibkanlah Yesus. Saat itu Tuhan Yesus harus memikul salib. Di punggungnya sudah hancur, sudah pecah. Dia harus pikul salib di tengah itu untuk Golgota. Karena kejamnya cambuk itu, Alkitab berkata dia jatuh. Saat itu datanglah Yusuf, Simon orang Kirene. Simon orang Kirene datang. Dia juga orang Yahudi yang tinggal di Afrika Kirene. Dia mau merayakan Paskah, tapi Paskah ini pun lain, ada kesulitan. Dia mendekat ke tengah kerumunan itu. Ada seorang manusia yang seluruh badannya pecah, mukanya hancur, tapi masih dipaksa pikul salib. Dia mendekat, lalu seorang tentara Romawi mengambil senjatanya, yaitu tombak, menunjuk kepada dia, pikul salib. Simon orang Kirene memikul salib itu, dan Alkitab berkata berjalan mendampingi Yesus. Saya tanya, kira-kira apa yang ada di hati Simon orang Kirene? Dia terus bertanya-tanya. Dia yang datang dari Kirene mau merayakan Paskah, mempersembahkan domba Paskah, tidak jadi. Waktu itu orang-orang yang datang itu berkemah bersama keluarga di keliling kota Yerusalem. Dan pada hari Paskah, setiap keluarga ini menyembelih domba Paskah. Simon orang Kirene belum sempat menyembelih domba Paskah. Dia sudah ditawan tentara Romawi. Dia sudah mengikut Tuhan Yesus. Di sepanjang jalan itu, dia pasti penuh pertanyaan, mengapa orang begitu memilih dia? Lalu sampailah di Bukit Golgota. Dan saya percaya Maria yang hadir di Bukit Golgota ini terus mengikuti perkembangan daripada eksekusi Tuhan Yesus. Lalu di depan mata Maria, salib itu dibentangkan, paku diambil, tangannya dipaku, tangan kanannya dipaku, kakinya dipaku. Lalu salib itu diberdirikan, bukan langsung ke atas salib, karena Musa berkata, kayu yang diangkat seperti Musa mengangkat budak tua. Sehingga menurut sejarah, Tuhan Yesus telah dipaku di atas salib. Bersama salib itu dia diangkat. Ini menggenapkan nubuatan melalui Musa. Lalu dia yang sudah dipaku di atas salib dijatuhkan ke lubang salib yang ada di Bukit Golgota. Waktu dijatuhkan itu, semua berat badannya itu menarik paku di tangan, menekan paku di kaki. Tuhan Yesus masih sadar. Tuhan Yesus terus di atas salib. Dan menurut
orang-orang yang pernah diikat di atas salib. Di atas salib itu susah sekali bernapas karena dada ini menekan paru. Ketika menghirup udara, dada ini harus diusungkan. Waktu itu tali yang mengikat tangan bergerak, tangan ini bergesekan dengan tali. Tapi Tuhan Yesus bukan pakai tali, dia pakai paku, sehingga saraf-saraf di tangan yang bergesekan dengan paku yang bukan bulat tapi segi 4 melancip, juga di kaki selama 6 jam. Dia disalib jam 9 pagi sampai dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa pukul 3 sore. Dia berada di atas salib. Dari atas salib itu dia kata pertama, Bapa, ampunilah mereka, ampunilah manusia ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Kita tidak tahu bagaimana seriusnya dosa kita. Kalau seorang perampok berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjawab, hari ini engkau bersama aku di surga. Kalimat ketiga, itulah yang akan kita baca dari Yohanes pasal 19. Kita baca ayat 25 sampai 26. Kita akan selesai di bagian ini. Disinilah hati Maria yang sudah menerima panggilan Allah, yang sudah menerima nubuatan dari Simeon, terjadi dalam hidupnya. Kita baca Yohanes 19 ayat 25 sampai 26. 1, 2, ya. Dan Yesus berdiri dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Marta Magdalena. Ketika Yesus melihatnya dan ini ada 3 Maria di sana. Maria ibunya, Maria istri Klopas, Maria Magdalena. Dan di sini Tuhan Yesus dari atas salib, dia tidak lepas dari paku-paku, dan dia tidak bisa menunjuk. Kalau bisa dia menunjuk hidup. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, ini Yohanes, dia berkata kepada ibunya, ibu. Maria mungkin berkata, aku jangan dipeduli. Aku tidak disalib. Aku tidak apa-apa. Hati Maria persis apa yang dikatakan Simeon. Sebuah pedang akan menusuk jiwamu. Inilah hamba. Inilah yang akan dilalui oleh siapa saja yang mau menetapkan rencana kita. Tapi kita tidak bisa berhenti di sana. Kita mesti baca janji Tuhan. Apa yang sudah saya katakan tadi, Matius 11 ayat 29 sampai 30, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus pernah berkata, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, karena Injilnya, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, dan pada masa ini juga dia akan menerima 100 kali lipat. Dan sekalipun disertai banyak penganiayaan pada zaman yang akan datang, dia akan menerima hidup yang kekal. Sebelum kita membaca Matius 11 ayat 29 sampai 30, Tuhan
menjanjikan upah kepada hamba-hambanya yang setia. Jikalau karena Tuhan Yesus, karena Injilnya, kita mesti meninggalkan rumah kita, kampung halaman kita, saudara kita laki-laki, saudara perempuan, bahkan ibu kita, bapak kita, bahkan anak-anak kita, ladang kita. Ini Markus 10, 29-30. Orang itu sekarang ini juga akan menerima 100 kali lipat rumah saudara, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Pada zaman yang akan datang, dia akan menerima hidup yang kekal. Kita akan menerima hidup yang kekal. Kita akan dipenuhkan dengan berkat-berkat Tuhan. Bagaimana kita memandang panggilan kita? Firman Tuhan Yesus sendiri berkata, panggilan kita, hamba Tuhan, itu memang ada penentuan. Tapi ini panggilan beban yang enak dan ringan. Kita baca Matius 11 ayat 29-30. Berkatalah kepada setan, beban yang diberikan Tuhanku enak, pasangan yang diberikan Tuhanku itu nyaman, beban yang diberikan Tuhanku itu ringan. Kita baca sama-sama Matius 11 ayat 29-30. 1, 2, ya. Ikutlah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku bertumbuh dan murah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab hukum yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. 30 sekali lagi. 1, 2, ya. Sebab hukum yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada lagu It Is Well. Inilah beban Tuhan itu ringan. Pasangan yang diberikan Tuhan itu menjadi hamba Tuhan itu ada salib, tapi salib itu enak dan ringan. Bilang sama temannya, ya, salib itu enak. Apa enak dan ringan? Karena Tuhan itu yang beri, aku masih dia. Maka kali ini langsung dari Tuhan. Inilah kesimpulan dari seluruh perjanjian lama. Kasihlah Tuhan Allah, segenap hatimu, jiwamu, dan kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh perjanjian lama dari Musa, Nabi, Mazmur, cuma dua. Kalau kita mengasihi Tuhan, beban Tuhan itu, pasangan Tuhan itu enak dan bebannya pun ringan. Tapi kalau ringan juga, iya, betul atau enggak ini? Berani jawab dia. Betul, karena ini dari Tuhan Yesus. Itulah yang saya sebut joy burden, beban yang memberikan sukacita. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Semua kita bilang 1, 2, ya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti perkataan 2, ya. Jadilah seperti hamba Tuhan. Panggilan kita semua. Mari berdoa kita. Hadirin Tuhan merana, jikalau Tuhan Yesus melalui firman-Nya oleh pekerjaan Roh Kudus boleh berbicara kepada kita siang ini, simpanlah firman Tuhan. Seperti Maria tidak meloloskan satupun firman Tuhan, dia dengar dari malaikat, dia dengar dari para gembala, dia dengar dari Simeon.
dia simpan di dalam hatinya. Apakah firman Tuhan yang berbicara kepada Bapak, Ibu, Saudara di Natal ini? Saat ini saya memberikan waktu 30 detik menangkap firman Tuhan. Apa yang Tuhan berbicara, kita hamba Tuhan. Terimalah firman Tuhan itu, responilah, berbicaralah kepada Tuhan Yesus apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita bersatu merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, pasangan yang kuberikan enak dan bebanku pun ringan. Terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai kepada manusia yang berkenan kepadanya. Kita berkenan di hadapan Tuhan ketika kita ditebus Yesus Kristus. Kita berkenan hidup di hadapan Tuhan setelah kita ditebus. Kita taat kepada Dia. Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepada aku seperti ini. Apa perkataan Tuhan? Apa perkataan Tuhan yang belum Bapak, Ibu, Saudara taati? Pulang dari tempat ini, taatilah. Itu beban yang ringan, pasangan yang ringan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan beri kesempatan iblis merusak panggilan Tuhan. Taatilah Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Aku ini hanya yang kepada Tuhan percaya. Bicaralah kepada Tuhan Yesus. Terimalah firman-Nya dan berjanjilah kepada Dia. Dan pulang dari tempat ini, simpan firman Tuhan. Taati, jalani seperti Maria. Memang ada jalan berbatu-batu, memang ada penolakan, salah mengerti, tapi tidak ada ketenangan jiwa kita di luar jalan Tuhan. Dan suatu hari kita akan bertemu dengan Dia muka dengan muka, dan tangannya yang pernah dipatu di atas salib akan menghibur kita selama-lamanya. Beban itu enak, panggilan itu ringan, karena cintamu kepada Dia. Jikalau selama ini kurang kita mengasihi mencintai Tuhan, berkatalah kepada Dia, oh Tuhan Yesus, tambahkanlah kasihku kepadamu, tambahkanlah cintaku kepadamu. Tidak ada lain di surga selain Engkau. Aku mau takluk di hadapan kakimu, berjalan selangkah demi langkah untuk membesarkan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Berkata-katalah kepada Dia. Dia yang menyelamatkan kita, memanggil kita untuk membesarkan nama-Nya. Ada beban yang harus kita beban itu ringan dan pasangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, jikalau umat-Mu mendengar suara anak-Mu Yesus Kristus yang pernah berkata kepada Maria ini kembali berkata-kata kepada kami, biarlah kami menerima setiap perkataan-Mu dan taat kepada panggilan-Mu. Aku ini sesungguhnya hamba Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu.
Demi kemuliaan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami bersyukur. Amin.